Shalom, selamat pagi saudaraku. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap kuat, sehat dan penuh pengharapan hanya kepada Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan kehidupan kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 1 Juli 2021, tertulis dalam Matius 13 ayat 22. Demikianlah dikatakan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Firman yang adalah Yesus Kristus datang untuk semua umat manusia tanpa terkecuali, karena tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa. Firman diberikan kepada semua orang untuk menuntun dan mengarahkan manusia menuju jalan yang benar. Kedatangan Yesus menjadi firman di tengah-tengah kehidupan manusia membuat Yesus semakin ramai dibicarakan pada waktu itu. Banyak orang yang ingin ikut merasakan mujizat yang dilakukan Yesus dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih, Yesus datang kepada semua orang tanpa terkecuali. Firman adalah sumber kehidupan yang disampaikan agar semua orang tahu, mau melakukan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Namun apa yang terjadi saudara? Tidak semua orang menerima firman itu dengan baik dalam hidupnya. Ada yang mendengarkan tapi tidak mengerti. Ada yang mendengar firman namun tidak berakar. Dan ada yang mendengar namun tidak dapat membuat firman itu menjadi sumber kehidupannya, karena banyak tawaran-tawaran lain yang diberikan iblis menjadi sumber kehidupan bagi kita. Seperti seorang penabur benih, Yesus adalah penaburnya. Benih adalah firman-Nya dan kitalah tanahnya. Nats renungan kita pada hari ini, Matius 13 ayat 22. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Mengapa firman tidak berbuah dalam hidup kita? Karena ada benih lain yang ditabur oleh iblis dan ikut tumbuh dalam kehidupan kita. Benih kejahatan, benih kemunafikan, dan banyak benih-benih yang tidak baik yang ditaburkan oleh iblis dalam kehidupan kita untuk menghambat benih baik yang sudah ditaburkan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Benih kejahatan, benih kemunafikan, dan renungan kita pada hari ini adalah benih kekhawatiran. Khawatir membuat kita takut kalah dan gagal, takut susah dan miskin. Bahkan hari-hari ini, COVID yang mewabah membuat banyak kita merasakan takut yang luar biasa. Dan ketakutan lain adalah takut miskin, membuat banyak orang berbuat apa saja dan menghalalkan segala cara. Takut miskin membuat orang sibuk luar biasa dalam bekerja untuk mengumpulkan harta di dunia sampai lupa kepada Tuhan. Tidak punya waktu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan melalui persekutuan bersama saudara seiman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah mengkhawatirkan hidupmu untuk hal-hal yang sia-sia. Popularitas, nama, dan harta kekayaan itu hanyalah sementara. Janganlah karena kekhawatiran maka kita mengejar-ngejar yang sementara itu. Melainkan biarlah firman Tuhan yang ditabur dalam benih kebaikan menjadi sumber kehidupan bagi kita. Biarlah kita yang hidup dan bertumbuh dalam benih yang baik tetap hanya bergantung kepada Tuhan saja. Percaya sepenuhnya hanya kepada Dia yang adalah sumber keselamatan
dan sumber kehidupan bagi kita. Dia sanggup memberikan apa saja dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan pun bisa diberikannya untuk kebaikan dan kebahagiaan kita. Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu." Maka itu saudaraku yang terkasih, hiduplah dan bergantung hanya kepada Tuhan. Percaya dan tidak khawatir dalam hal apapun. Dia akan menjaga dan memelihara kehidupan kita sampai Maranatha tiba. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami akan kemurahan-Mu, akan benih baik yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan, yang kami baca setiap hari, itu bertumbuh dengan baik dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu mengajar dan menuntun kami untuk mengerti akan setiap rencana Tuhan, setiap maksud Tuhan dalam hidup kami. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak membuat kami takut, tidak membuat kami khawatir di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Tetapi benih baik dan firman yang baik yang Tuhan berikan adalah sumber kekuatan, sumber keselamatan bagi kami untuk boleh menjalani hari-hari kami yang penuh dengan pergumulan. Berkati kami hari ini, biarlah apa yang kami kerjakan berbuah dengan baik. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang begitu indah pada pagi ini, yang menjadi pengingat bagi kami untuk tidak mengkhawatirkan apapun, termasuk banyak beban persoalan yang terjadi dalam hidup kami. Terlebih akhir-akhir ini Tuhan, pandemi COVID-19 ini membuat kami ketakutan, membuat kami khawatir akan masa depan kami, masa depan anak-anak kami. Tetapi firman-Mu hari ini mengingatkan kami, mengajar kami untuk tidak mengkhawatirkan apapun, sehingga hidup kami boleh tenang, hidup kami boleh sukacita di dalam kasih Tuhan, dan firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah baik dalam hidup kami, sehingga kami hanya bergantung kepada Tuhan dan terus percaya kepada Tuhan bahwasanya Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Ya Bapa, pada pagi ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring tak berdaya di rumah sakit karena pandemi COVID ini. Mereka yang terpapar, Tuhan kasihanilah, berikan kekuatan, jauhkan kekhawatiran. Biarlah hati mereka hanya percaya hanya kepada Engkau. Hanya di dalam Engkaulah ada sumber kehidupan, sumber keselamatan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Engkau akan menolong dan memulihkan saudara-saudara kami yang di rumah sakit ataupun yang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau mengetahuinya. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah apapun yang terjadi dalam hidup kami, itu semuanya atas kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini, esok, dan untuk seterusnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau ya Bapa di dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.